Halo, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu Wireless Advanced Management. Kalau kemarin kita melakukan implementasi jaringan wireless itu menggunakan wireless controller, tapi kali ini kita akan mencoba beberapa opsi selain menggunakan wireless controller. Jadi mungkin di sini saya tidak bisa mendemokan, tetapi saya hanya menjelaskan saja ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengadopsi access point dari controller ke perangkat seperti wireless maupun ke access point. Nah, kita langsung saja sebelum kita lanjut, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah bagaimana kita mengadopsi jaringan wireless pada layer 3 via DNS, Discovery Tool, SSH, ataupun DHCP option 43. Kemudian kalian mampu merancang DHCP pada jaringan wireless, kemudian kalian juga mampu merancang jaringan uplink. Oke, di sini ada beberapa cara atau di sini kita bisa melihat ada 4 cara yang dapat digunakan untuk mengadopsi access point ke controller pada layer 3. Yang pertama itu kita dapat mengadopsi menggunakan Unified Discovery Tool. Kemudian yang kedua kita dapat mengadopsi menggunakan via SSH atau Secure Shell. Kita juga dapat mengadopsi via DNS ataupun menggunakan DHCP option 43. Nah, apa sih DHCP option 43 itu nanti kita lihat. Oke, yang pertama, kita menggunakan L3 adoption via Unified Discovery Tool. Nah, tools ini biasanya kita jalankan, kemudian nanti dia akan melakukan scanning ke Unify, kemudian jika sudah terdetek Unify-nya, maka di sini kita bisa melakukan manage. Nah, setelah kita melakukan manage, kita akan mengarahkan di set inform URL ini adalah Unify controller kita, baik itu yang ada di lokal maupun yang ada di cloud. Kita tinggal arahkan saja, kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Jadi kita bisa langsung adopsi dari sini. Jadi tidak harus mengadopsi menggunakan controller lagi. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan via SSH atau Secure Shell. Nah, pada dasarnya Unify ini base-nya Linux. Jadi kita bisa remote, bisa menggunakan putih, terminal atau WinSCP untuk mengakses ke Unify, atau kalau kalian menggunakan Linux tinggal pada terminal tinggal SSH Ubuntu itu adalah usernya, kemudian add, habis itu kalian masukkan IP si IP access pointnya atau ya IP si access point yang akan diadopsi. Nah, nanti kita akan remote ke sana. Nah, adapun caranya seperti ini. Pada saat kita sudah masuk ke servernya atau ke access pointnya, sudah masukkan Ubuntu, passwordnya juga. Habis itu kita akan set inform, kita masukkan IP controller kita, kemudian portnya, kemudian inform. Nah, nanti dia akan melakukan adoption ke controller. Nah, jika terjadi permasalahan biasanya di show. Nah, itu caranya, mungkin gambarnya seperti ini. Jadi dari SSH client ke Unify device-nya atau ke access point-nya, kemudian nanti kita kasih perintah di dalam access point-nya, kemudian dia akan diadopsi atau mengirimkan pesan dari access point ini ke controller supaya dia bisa diadopsi. Seperti itu. Cuman harus dipastikan pada saat kita melakukan SSH client ke si access point atau Unify device, itu dia harus menggunakan IP address, dan itu dipastikan dari komputer ke access point itu bisa saling terhubung atau bisa di ping biasanya. Kemudian kita lanjut menggunakan adoption via DNS. Nah, di sini kita bisa menggunakan DNS server. Jadi si access point ini kita akan kasih nama. Nah, penamaannya itu kita harus masuk dulu ke Unify-nya. Nah, nanti kita akan konfigurasi di etc dnsmasq.conf. Kemudian hostname-nya kita berikan sesuai dengan IP
si access point ini berapa, kemudian namanya apa. Nanti otomatis bisa langsung dibaca di UniFi controllernya. Dan di sini kita harus tambahkan IP address di UniFi controller. Nah, kemudian yang berikutnya adalah L3 adaption via DHCP option 43. Jadi DHCP ini sebenarnya sama kayak DHCP biasa, cuman dia memiliki option 43. Nah, option 43 ini untuk apa namanya? Biasanya kita bisa menentukan ke end tertentu, end user, misalkan ke access point. Jadi secara otomatis pada saat dia mendapatkan IP itu, dia langsung bisa dibaca di controller seperti ini nih. Jadi yang pertama di sini ada subnet masknya, ini adalah jaringannya, kemudian range IP yang akan diberikan itu dari 100 sampai 160. Kemudian dia akan memberikan option. Nah, option ini adalah UBNT misalkan UniFi address. Jadi access point ini IP-nya berapa, kemudian di situ dia ditandain bahwa nanti kalau perangkat ini berarti dia adalah perangkat access point, otomatis nanti dia akan dibaca di UniFi controller, jadi bisa langsung otomatis kebaca di controllernya. Kalau option route ini seperti biasa di HCP biasa ya, ini harus kita masukkan, ini gateway-nya, ini net broadcast ID-nya, kemudian ini DNS-nya. Jadi di DHCP option itu untuk memastikan bahwa setiap access point itu akan mendapatkan identity tertentu sehingga di controller dia bisa mendeteksi bahwa itu adalah access point yang akan kita adopsi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke wireless uplink. Nah, wireless uplink ini sebenarnya adalah bagaimana kita merancang suatu jaringan wireless di mana ada satu access point yang terhubung ke si switch, kemudian nanti access point yang lain itu mengambil dari access point utama yang terhubung ke switch. Jadi tidak memerlukan pengkabelan lagi. Tetapi biasanya kayak gini agak sedikit ribet juga. Karena kan setiap access point itu kan butuh cabling dan biasanya juga tidak terlalu apa namanya stabil karena itu koneksinya dari wireless ke wireless, tapi disarankan sih bagusnya ya menggunakan kabel, tapi mungkin ada kondisi tertentu di mana di situ kita susah untuk melakukan penarikan kabel atau segala macam, jadi ya kita bisa menggunakan cara seperti ini. Oke, sekarang sampai di sini pembahasannya. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silakan komen di kolom di bawah. Dan saya akhiri, terima kasih banyak.